Puji Tuhan. Mari kita sama-sama mempersiapkan hati kita untuk menerima benih firman Allah, dan bila kita mohon kepada Tuhan hati yang baik, supaya hati ini bisa digunakan untuk menampung kebenaran firman Allah. Sampah-sampah yang tidak ada gunanya harus dibuang, tapi yang kita simpan adalah yang baik, yang benar, yang kudus. Ya, ada perumpamaan ayam bertelur, dan selain telur juga ada kotoran yang keluar dari dubur itu ya. Yang diambil ya, kalau Pak Widi di bagian ayam itu, ayam bertelur diambil telurnya, kotorannya dibuang atau buat pupuk. Biarlah yang baik itu yang kita ambil, yang tidak baik kita buang atau menjadi pupuk ya di ladang. Jadi hati kita harus kita gunakan untuk menyimpan hal-hal yang baik, yang benar. Yang tidak baik, yang tidak benar jangan disimpan, lebih baik dibuang saja. Nah saudara, ya, seperti tadi disinggung oleh Pak Widi ya, jangan kita mengulangi dosa yang sama. Jangan mengulangi kesalahan yang sama. Jangan mengulangi kebodohan yang sama. Sebab dalam Amsal Sulaiman 26 ayat yang ke-11, kita akan membaca Amsal 26 ayat yang ke-11. Seperti anjing kembali ke muntahnya. Seperti anjing kembali ke muntahnya, Demikianlah orang bebal yang mengulangi kebodohannya. Kita mungkin dulu seperti anjing, ya. Tapi sekarang kita ini sudah mendapat kemurahan untuk dipilih, ya. Tadi dikatakan dipilih, dijadikan menjadi kekasihnya. Jadi siapa kita ini dipilih? Bukan karena kita ini orang baik, bukan karena kita ini orang benar. Justru kehidupan kita ini dari kehidupan yang tidak benar, yang tidak baik. Tuhan tidak membiarkan kehidupan kita terhilang. Tuhan tidak membiarkan kehidupan kita binasa. Itu sebabnya Tuhan mencari kita yang tidak baik, yang tidak benar, untuk dibenarkan, untuk bertobat menjadi baik, menjadi benar, dan dijadikan menjadi kekasih-kekasihnya Tuhan. Saudara, kedatangan Tuhan yang kedua kali sudah tidak lama lagi. Untuk itu, maka kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan harus berjaga-jaga, mempersiapkan diri betul-betul, semakin sungguh-sungguh. Jangan sampai kita tertidur rohani kita. Ya, kalau tadi pujian, kalau Tuhan sudah memilih kita, berbuat baik kepada kita, apa yang kita balas kepada Tuhan? Lewat pujian tadi hanya memuji Tuhan, menyembah kepada Tuhan. Sedangkan kita kadang-kadang ya berdoa aja enggak. Menyembah Tuhan apalagi ya. Kalau menyembah Tuhan perlu waktu yang lama. Kalau berdoa cukup 1 menit, 5 menit selesai. Tapi kalau menyembah Tuhan ya paling tidak setengah jam. Ya, haleluya. Tapi banyak anak-anak Tuhan yang tidak suka menyembah kepada Tuhan. Ya, tidak membalas apa yang sudah Tuhan lakukan, kerjakan. Menyanyi saja memuji Tuhan kadang-kadang enggak.
menyembah Tuhan kadang-kadang terpaksa. Ya, nah, dulu saya punya teman, ya waktu sekolah Alkitab, semua diajak beston pagi suruh menyembah Tuhan. Apa yang terjadi di sana? Ada yang menyembah Tuhan sampai lebih 1 jam. Karena apa? Saking kuatnya sampai tidur. Ya, semuanya sudah amin, dia sendiri belum amin-amin. Kuat sekali, saudara. Karena tidur. Ya. Nah itu menyembah Tuhan sambil tiduran. Itu banyak begitu. Nah, padahal untuk menyembah Tuhan harus berjaga-jaga. Jangan sampai tertidur. Nah, tapi mungkin karena ya kurang konsentrasi dan lain sebagainya. Orangnya berlutut. Ya, kepalanya di kursi. Apalagi kalau ini sudah ditempelkan di kursi. Menyembah Tuhan, orangnya berlutut, tapi tidak ada kontak dengan Tuhan. Nah ini ya, nah mudah-mudahan kita tidak seperti itu. Nah saudara, seperti tadi ayat mengatakan, ya, seperti anjing kembali ke muntahnya, demikianlah orang bebal yang mengulangi kebodohannya. Kalau kita tahu bahwa itu satu kebodohan, jangan diulangi. Kalau itu kita tahu bahwa itu satu kesalahan, jangan diulangi. Kalau itu sesuatu yang membuat kita berdosa, jangan diulangi. Ya. Kalau kita mengulangi kesalahan yang sama, kebodohan yang sama, itu firman Allah sendiri yang mengatakan, kehidupan yang demikian seperti anjing. Ya. Anjing itu suka makan muntah. Babi suka kembali kepada kotoran, ubangan itu. Nah, sedangkan kita yang sudah disebut sebagai anak-anak Allah, anak-anak Tuhan, jangan sampai kita seperti orang bebal. Itu salah, jangan diulangi. Diulangi lagi. Jangan begitu lagi. Begitu lagi. Apakah kita mau tetap tinggal seperti anjing, seperti orang bebal yang akhirnya nanti membuat Tuhan tidak kenal sama kita? Jadi kalau kita tahu itu satu kesalahan, satu dosa, satu pelanggaran, kita sadar itu salah, jangan diulangi. Kecuali orang bebal. Kalau orang bebal dinasehati, ditegur, jangan begitu. Berubah. Kalau orang bebal, enggak berubah. Kita bukan orang-orang bebal. Buktikan bahwa kita bukan orang-orang bebal. Jadi kalau kita sudah melakukan satu kesalahan, satu pelanggaran, itu salah. Jangan diulangi lagi. Selama kita mengulangi lagi terus, kita masih kedudukannya masih seperti anjing. Orang bebal. Dan kalau itu dipertahankan, akibatnya Tuhan tidak mau kenal kita. Nah, seperti kita baca dalam Matius pasal 25, ini sudah tidak asing lagi buat kita, nggak tahu berapa kali kita mendengar, ya. Kalau ini merupakan firman Allah, jangan kita merasa bosan membaca dan mendengar kembali firman Tuhan yang sudah pernah kita baca, sudah pernah kita dengar, lalu kita mengatakan, saya sudah tahu, saya sudah hafal itu. Jangan. Ya, sebab ini satu kesombongan. Kalau kita sudah merasa tahu, merasa kita perlu terus firman Allah itu perlu diperdengarkan lagi, diulangi lagi, disampaikan lagi. Dan kita harus tetap memiliki hati yang baik. Firman Allah itu bisa kita simpan di dalam hati. Ya. Nah, coba dibaca Matius 25 ayat 1 sampai 3, kemudian loncat aja ayat 13. Itu hal kerajaan sorga seumpama 10 gadis yang mengambil pelitanya dan pergi menyongsong mempelai laki-laki. 5 di antaranya bodoh dan 5 bijaksana. Ya, yang bodoh disebutkan di depan, kemudian yang bijak.
Gadis-gadis yang bodoh itu membawa pelitanya tetapi tidak membawa minyak. Ayat 13. Ya. Karena itu berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu akan hari maupun akan saatnya. Ya, karena ini sudah sering kita baca, kita dengar, kita tahulah ceritanya ya, mengenai 10 gadis yang sama-sama sedang menantikan kedatangan mempelai laki-laki. Cuma yang disebutkan di sini, bodoh di depan, bijak di belakang. Ya. Seharusnya yang 10 gadis ini, kalau yang lain bawa pelita, ada persediaan ya di botolnya itu, seharusnya yang bodoh ini dia bisa lihat, memperhatikan, oh ya, kok itu membawa minyak, saya kok enggak. Dia bawa pelita sama ada persediaan minyak, loh saya kok enggak. Ya, dia pikir kedatangan mempelai laki-laki itu cepat datang kok, nggak lama-lama. Tapi karena lama-lama nggak datang-datang, ya, pelita menyala, minyaknya semakin berkurang, sampai akhirnya habis. Yang bodoh karena tidak memperhatikan bagian dalamnya. Pelitanya sama, tapi bagian dalamnya yang beda. Kalau yang bijak, dia ada isinya, ada persediaan, tapi yang bodoh, dia merasa cukup dengan apa yang ada, dan tidak ada persediaan. Sehingga pada waktu menantikan kedatangan mempelai laki-laki itu, lambat datangnya, yang bodoh kehabisan minyak. Dan mintalah kepada yang bijak. Yang bijak tidak ngasih. Bukan pelit loh. Ya, bukan pelit. Tapi yang bijak mengatakan kamu beli aja di tempat lain. Begitu berangkat beli, mempelai lagi datang, pintu ditutup, yang bodoh berada di luar, ketuk-ketuk pintu, tidak bisa masuk sebab ada suara dari dalam. Aku tidak pernah mengenal kamu. Ya, jadi jangan sampai kita ini seperti orang bebal yang mengulangi kebodohan. Tahu itu bodoh diulangi, tahu itu salah diulangi. Tahu itu nggak benar diulangi lagi. Karena apa? Bebal. Ya, haleluya. Saudara, mari. Kalau kita sudah banyak mendengar firman Allah, mari kita mau kerjakan, kita lakukan firman Allah yang sudah kita terima. Sebab sekalipun kita banyak mendengar firman, tapi firman yang kita dengar itu tidak kita praktekkan, tidak kita lakukan. Itu sama aja dengan 5 gadis yang bodoh. Siapapun orangnya, sebab firman Allah mengatakan, setiap orang yang mendengar perkataanku tapi tidak melakukan, dia seperti orang yang bangun rumah di atas pasir. Orang bodoh bangun rumah di atas pasir, nggak tahan uji. Kena hujan, angin, kena banjir, hancur. Kenapa? Nggak mau melakukan. Tapi yang mendengar dan melakukan, dia akan kuat. Apakah yang firman Tuhan yang sudah banyak kita dengar, sudahkah kita praktekkan, sudahkah kita lakukan? Kalau kita betul-betul melakukan firman Allah yang kita dengar, menjadi praktek dalam kehidupan kita, pasti kehidupan kita berubah. Firman Allah yang kita taati, yang kita kerjakan, kita lakukan, akan mengadakan penyucian. Kalau kita mengalami penyucian tentu berubah. Tidak seperti dulu lagi. Itu bukti melakukan. Tapi kalau kita mendengar tidak melakukan, ya nggak pernah berubah. Ya nggak pernah berubah. Perubahannya bagaimana? Tentu semakin baik, semakin benar, semakin sungguh-sungguh, semakin maju, bukan berhenti, bukan mundur, tapi semakin maju, semakin sungguh-sungguh, semakin giat.
Mari kita periksa kehidupan rohani kita, apakah dalam kondisi siap menantikan kedatangan Tuhan, atau dalam keadaan tidur, atau dalam keadaan berhenti, atau mundur. Bukan semakin sungguh-sungguh, bukan semakin maju, ya. Rohani kita semakin turun. Kegiatan kita semakin berkurang. Ibadah menurut pola tabernakel seharusnya 3 kali ibadah. Ada meja roti, ada pelita emas, ada mezbah dupa. Tapi 3 perkara ini seringkali tidak dikerjakan dengan baik. Karena apa? Iblis memang berusaha merusak 3 alat yang ada di ruangan kudus itu, supaya anak-anak Tuhan tidak tekun dalam ibadah raya, supaya anak-anak Tuhan tidak tekun dalam PA, supaya anak-anak Tuhan tidak bisa menyembah kepada Tuhan. Itu yang dirusak oleh si pendurhaka itu. Makanya pendurhaka itu dikatakan dia duduk di bait Allah. Tujuannya apa? Untuk merusak semua yang ada di dalamnya. Dan banyak anak-anak Tuhan yang kehilangan pelita emas, yang kehilangan mezbah dupa, ya, yang kehilangan meja roti. Alias kehidupan Kristen tapi ibadah raya kadang-kadang hilang. PA kadang-kadang nggak ada. Penyembahan kadang-kadang atau sama sekali nggak ada. Itu sudah rusak. Saudara, kalau kita betul-betul menjadi anak Tuhan seperti 5 gadis yang bijak, kita selalu siap. Ada persiapan. Ya. Dalam menantikan kedatangan Tuhan, kalau kondisi rohani kita tidak dalam keadaan siap, atau mengulangi kebodohan-kebodohan, kita ulangi lagi, nanti akibatnya seperti 5 gadis yang bodoh. Biar dia ketuk-ketuk pintu, tapi hanya ada balasan dari dalam, aku tidak pernah kenal kamu. Terus jangan sampai kita yang sudah lama jadi orang Kristen, sudah lama jadi anak Tuhan, mengerti bahwa Tuhan akan datang pada kali yang kedua, tapi kondisi rohani kita bukan semakin maju. Bahkan sekarang banyak anak Tuhan lebih suka ibadah di rumah daripada di gereja. Ini COVID yang bikin merusak. COVID ini bikin rusak penggembalaan. Sehingga tidak sedikit anak-anak Tuhan yang lebih suka ibadah di rumah daripada ke bait Allah. Sedangkan firman Tuhan mengatakan, jangan kamu meninggalkan perhimpunan bersama-sama, seperti yang dibiasakan. Nah, kita menjadi orang yang bisa meninggalkan perhimpunan, atau yang semakin tekun, semakin setia dalam menantikan kedatangannya yang kedua kali. Sebab ada yang sudah biasa. Kalau sudah biasa meninggalkan perhimpunan, dia tidak merasa salah kalau nggak ibadah. Sebab apa? Sudah biasa, sudah kebal. Oh, bukan kesalahan lagi. Saya di rumah juga masih ibadah. Saya juga masih mengikuti streaming. Saya mengikuti online. Saya mengikuti. Boleh-boleh saja, ya. Kita ikuti ibadah online, streaming, boleh saja, nggak salah. Tapi ibadah di bait Allah harus diperhatikan. Ibrani 10 ayat 25. Ibrani 10 ayat 25. Ini yang seringkali anak Tuhan kurang perhatikan, tahu bahwa kedatangan Tuhan sudah tidak lama lagi, tapi memiliki kebiasaan yang buruk. Ya, ayat 25, Ibrani 10. Janganlah kita menjauhkan diri. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita. Dari pertemuan-pertemuan ibadah kita. Seperti dibiasakan oleh beberapa orang. Tapi marilah kita saling menasihati. Marilah kita saling menasihati. Dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Apakah kita semakin giat
untuk tinggal dalam perhimpunan di bait Allah. Kalau ibadah cukup di rumah, nggak perlu ada gereja. Ya, kenapa ada gereja? Sebab gereja itu berguna untuk orang-orang percaya berhimpun, memuji Tuhan, menyembah Tuhan, mendengar firman Tuhan. Kalau cukup di rumah, buat apa ada gereja? Ya. Nah, dengan adanya gereja, supaya namanya orang percaya, dia bisa datang ke bait Allah, bisa beribadah kepada Tuhan. Memang di rumah juga nggak salah, ya. Tapi di rumah Tuhan yang sudah Tuhan sediakan itu penting juga. Tapi karena sudah biasa, jadi tidak merasa bahwa itu satu kesalahan. Saya cukup di rumah. Sama saja, yang bilang sama saja siapa? Kalau sama saja beribadah di rumah, nggak usah ada ayat 25 ini. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah. Nah ini. Kalau kita sudah biasa menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan dalam ibadah, ini merupakan suatu kebodohan. Dan kalau kita ulangi lagi kebodohan itu, ya seperti Amsal tadi. Bebal. Seperti anjing, seperti orang bebal. Dan kalau itu diulangi terus, tidak kembali kepada firman, akibatnya seperti jemaat gadis yang bodoh. Aku tidak pernah mengenal kamu. Kenapa Tuhan tidak mau kenal? Sebab kasihnya kepada Tuhan bukan semakin sungguh-sungguh, bukan semakin meningkat, tapi semakin jauh, semakin jauh. Semakin biasa menjauhkan diri. Bukan mendekatkan diri, tapi menjauhkan diri dengan segala macam alasan. Cara iblis memang lihai sekali, saudara. Ya, kadang-kadang kita nggak terasa. Iblis membuat kita semakin jauh dari Tuhan, semakin tidak mengasihi Tuhan. Itu iblis. Caranya supaya kita ini gagal, supaya kita ini tidak dikenal oleh Tuhan, supaya kita sama-sama masuk dalam lautan api dan belerang bersama iblis. Dengan cara kita dialihkan perhatian kita, sehingga kita kurang memperhatikan Tuhan, kurang memperhatikan firman, kurang memperhatikan hal-hal yang rohani. Dan sekarang hampir semua yang namanya manusia, dari yang kecil sampai yang tua, perhatiannya habis sampai waktunya habis menghadap bukan Tuhan. Ya. Bangun tidur HP, mau tidur, sebelum tidur HP, kamar mandi HP, mau kemana, nggak pernah lepas dari HP. Tapi hubungannya dengan Tuhan nggak ada. Perbaiki. Saya ada HP, tapi saya nggak mau terus. Ya sewaktu-waktu kita baca kitab di HP, tapi nggak terus waktunya habis di HP. Itu sudah merupakan berhala kalau begitu. Bukan kita menyembah Tuhan, bukan kita mengutamakan Tuhan, tapi yang lain lebih kita utamakan dan Tuhan seringkali kita lupakan. Ya. Kedatangan Tuhan sudah tidak lama lagi. Dan dunia sudah mulai kelihatan rusaknya. Fenomena-fenomena yang baru bermunculan. Bencana alam. Waduh, kalau saya lihat bencana-bencana itu, mobil-mobil yang mewah-mewah ya seperti sampah semuanya. Kalau Tuhan datangkan air, wah banjir itu lah. Udah nggak ada harganya. Rumah gedung yang mewah-mewah ambruk semua. Itu masih sebagian kecil.
Nah, kalau kita tidak mempersiapkan diri untuk lebih sungguh-sungguh mengasihi Tuhan, mengutamakan Tuhan, ya nanti kita ini bukan dipilih, tapi kita hanya nunggu untuk dibinasakan. Binasa bersama-sama dengan dunia ini. Saya kadang-kadang prihatin kalau lihat anak Tuhan kok enggak semakin maju, enggak mau semakin sungguh-sungguh, semakin mundur, semakin jauh dari Tuhan. Ya. Apa yang kita balas kepada Tuhan, kebaikan Tuhan yang sudah kita terima? Tadi nyanyian, penyembahan. Sudahkah kita semakin sungguh-sungguh dalam menyembah Tuhan? Dalam memuji Tuhan? Dalam mengasihi Tuhan? Kadang-kadang kasih kita lebih banyak kepada dunia. Kita menomorsatukan dunia. Dunia nomor satu, Tuhan kalau bisa. Yang lain nomor satu, ibadah kalau bisa. Jadi kalau kepada Tuhan kalau bisa. Kebanyakan nggak bisa. Apakah itu ya yang dikatakan mengasihi Tuhan lebih sungguh-sungguh? Membalas cintanya Tuhan, membalas kebaikan Tuhan. Nah, ini satu koreksi. Ya. Berjaga-jagalah. Sebab kedatangannya yang kedua kali tidak ada yang tahu. Entah siang, entah malam, entah dini hari, kapan, nggak ada yang tahu. Yang penting kita harus berjaga-jaga. Tentu kondisi rohani yang terutama. Bagian dalam itu perlu diperhatikan. Jangan seperti gadis yang bodoh. Pelitanya sih sama. Sama-sama perawan, gadis. Sama-sama menantikan kedatangan mempelai laki-laki. Tapi bagian dalam pelitanya beda. Kalau yang bodoh, masa bodoh lah. Menggampangkan. Rohani itu perlu pergumulan. Tidak gampang. Untuk tekun setia dalam perkara rohani itu tidak gampang. Tapi kalau bodoh menggampangkan, alah gampang. Kalau kita menggampangkan hal-hal yang rohani, nanti akibatnya seperti 5 gadis yang bodoh. Gampang. Akibat menggampangkan, akhirnya tidak dikenal oleh Tuhan. Ya. Kenapa enggak dikenal? Coba kita baca dalam 1 Korintus 8 ayat 3. 1 Korintus 8 ayat yang ketiga. Tetapi orang yang mengasihi Allah, ia dikenal oleh Allah. Nah, kenapa 5 gadis yang bodoh nggak dikenal? Padahal dia punya pelita, punya firman. Sebab pelitaan menunjuk udah firman. Kenapa kok nggak dikenal? Ketok pintu. Orang yang mengasihi Allah, ia dikenal Allah. Berarti 5 gadis yang bodoh itu menggambarkan anak Tuhan yang tidak punya kasih. Yang tidak mengasihi Tuhan. Mengasihi Tuhan dibuktikan dengan menuruti segala perintahnya. Ibadah hari Minggu itu perintah. Pendalaman Alkitab itu perintah. Ibadah penyembahan itu perintah. Sudahkah kita melakukan semua perintah Tuhan? Kadang-kadang perintah Tuhan kita sudah dengar tapi enggak mau melakukan. Dengan segala macam alasan inilah itu dan lain sebagainya. Hanya Tuhan yang tahu. Apakah alasan kita benar, dibenarkan Tuhan, atau kita menganggap itu benar menurut diri kita? Kalau menurut Tuhan, benar enggak? Kalau enggak benar, jangan diulangi.
Kalau kita tahu itu tidak benar, kita ulangi. Nah, itu satu kebodohan. Siapa aja yang kita ulangi. Ya sama aja dengan anjing yang makan muntahnya. Orang bebal. Ya, yang tidak pernah berubah. Nah ini ya. Jangan sampai kita terlena dengan dunia ini. Dunia sebentar lagi akan lenyap, akan musnah, akan hancur. Sebagian besar sudah mengalami kehancuran. Tapi belum semua. Nah, kalau kita sudah lihat tanda-tanda itu sudah terjadi merupakan kegenapan firman Allah, apakah kita mau tetap tinggal seperti sekarang? Sembahyang enggak, berdoa enggak, baca firman Tuhan juga enggak. Sibuk terus dengan hal-hal yang mau lenyap. Ya. Haleluya. Setiap hari mata kita, pikiran kita, muka kita bukan menghadap Tuhan. Hanya menghadap satu kotak kecil gitu. Bukannya nggak boleh punya HP, saya punya, tapi nggak terus sepertinya tidak bisa hidup tanpa itu. Sehingga hanya begitu aja. Setiap hari bangun tidur, mau tidur apa? Lepasnya kalau tidur aja. Kalau kita tahu itu salah, itu tidak benar, tidak berkenan kepada Tuhan, ya jangan diulangi. Tapi kalau kita nggak apa-apa, ya udah. Berkaca dengan firman. Kalau kita seperti itu benar apa enggak? Kalau sampai kita nggak berdoa, nggak menyembah Tuhan, nggak baca firman, nggak ibadah, benernya. Kalau itu menurut kita benar, ya silakan. Tapi kalau menurut firman Tuhan itu tidak dibenarkan, firman Tuhan tadi bilang jangan meninggalkan berhimpunan bersama-sama dalam ibadah. Ya jangan. Ya, kalau sudah dikatakan jangan itu lampu merah. Ya jangan. Jangan ditabrak, jangan dilanggar. Kalau kita terus melakukan pelanggaran yang sama, ya sama aja kita seperti orang bebal. Nah, Tuhan sedang mempersiapkan kita agar kita boleh menjadi mempelai perempuannya. Sudah siap belum? Tuhan masih lama kok. Mana? Dari dulu sampai sekarang tetap aja sama. Ya, padahal sudah banyak perubahan. Tapi kalau orang bebal, ya bilangnya sama aja. Ya, mari selama Tuhan masih beri waktu, beri kesempatan, gunakan dengan sebaik-baiknya. Firman Tuhan selalu mendorong kita untuk giat, untuk sungguh-sungguh, jangan mundur, jangan lemah. Nah, kadang-kadang sebagai anak Tuhan untuk ibadah, untuk melayani Tuhan, untuk Tuhan merasa capek, merasa bosan, merasa percuma. 1 Korintus 15 ayat 58. Ya, Tuhan mendorong kita supaya jangan sampai kita digoyahkan. Jadi anak Tuhan semakin goyah bukan semakin sungguh-sungguh. Ya. Sehingga kita bosan beribadah kepada Tuhan. Ya, 1 Korintus 15 ayat 58. Karena itu saudara-saudaraku yang kekasih, Ya, berdirilah teguh, berdirilah teguh, jangan goyah, jangan goyah. dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Sebab kamu tahu Ya. bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, jerih payahmu tidak sia-sia. Dalam persekutuan dengan Tuhan, dalam ibadah, baca firman, berdoa, menyembah Tuhan, itu enggak sia-sia. Ayo giat. Kalau iblis sudah membawa kita mundur, semakin jauh, semakin sering meninggalkan ibadah, sadar. Itu pekerjaan iblis supaya kita gagal. Tidak menjadi mempelainya Tuhan. Nah ini ya. Kita dididik oleh firman Tuhan
untuk lebih takut kepada Tuhan daripada takut kepada manusia. Lebih taat kepada Tuhan daripada manusia. Sebab Tuhan itu di atas segala-galanya. Pencipta langit dan bumi serta segala isinya. Dialah yang harus kita takuti. Dialah yang harus lebih kita taati daripada manusia. Tapi kenyataannya seringkali kita tidak rasa takut sama Tuhan. Tuhan kita singkirin. Dunia kita utamakan. Tuhan tidak memperhatikan yang dulu, yang sekarang. Bukan langkah pertama yang penting, tapi langkah terakhir ini yang penting. Ya. 10 gadis sama-sama menanti, sama-sama Mbak Pelita, walaupun isinya beda ya dalam pelitanya itu. Tapi karena bodoh dia tidak peka. Oh ya, dia sungguh-sungguh, saya kok enggak. Enggak mau ikut sungguh-sungguh. Oh dia ada isinya, saya kosong. Harusnya cepat berubah. Yang bodoh harus belajar kepada yang bijak. Oh ini kok bawa, pastinya saya kok enggak. Akibatnya bisa fatal. Ya, kalau enggak berubah. Kalau yang lain enggak sungguh-sungguh, saya kok enggak. Nah, tiru yang sungguh-sungguh. Jangan meniru yang enggak sungguh-sungguh. Oh dia aja enggak ke gereja diberkati, dia aja enggak ke gereja bahagia. Jangan ikut yang seperti itu. Teladanilah yang sungguh-sungguh, yang tekun, yang setia. Ya, itu yang kita teladani. Jangan mencontoh yang enggak baik. Contohlah yang baik, contohlah yang benar, yang enggak baik jangan ditiru. Nah ini. Ya. Haleluya. Saudara, kapan mempelai itu datang? Pada saat 10 gadis dalam keadaan tidur semua. Ada waktu malam. Malam menuju akhir zaman. Ini kita sudah hidup di penghujung akhir zaman. Ya. Jangan sampai dalam keadaan kita dalam keadaan seperti 5 gadis yang bodoh. Mendengar lagi, tapi enggak pernah melakukan, enggak pernah berubah jadi benar, jadi baik. Seharusnya semakin banyak kita mendengar firman dalam bentuk pengajaran, semakin merubah kehidupan kita, semakin rendah hati, semakin sungguh-sungguh kepada Tuhan. Itu seharusnya seperti itu. Tapi kalau biasa-biasa enggak ada perubahan, ya sama aja seperti dalam Matius 7. Ya, Matius 7 ayat 24 sampai 27. Setiap orang yang mendengar perkataanku ini, setiap orang, siapapun orangnya itu, mau besar, mau kecil, mau kaya, mau miskin, mau kedudukan, mau tidak berkedudukan, setiap orang yang mendengar perkataanku dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana, sama dengan orang bijak yang mendirikan rumahnya di atas batu. Ya. Kemudian turunlah hujan, dan datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu, tetapi rumah itu tidak rubuh, sebab didirikan di atas batu. Ini ujiannya ini, wah, banjir, hujan, ya, angin. Nah, kemudian 26. Tetapi setiap orang yang mendengar perkataanku ini, setiap orang, siapapun orangnya yang sudah pernah mendengar firman Allah dan tidak melakukannya, tapi enggak melakukan, ia sama dengan orang yang bodoh. Itu sama orang bodoh yang mendirikan rumahnya di atas pasir. Iya. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir. Hujan, banjir. Lalu angin melanda rumah itu. Angin. Sehingga rubuhlah rumah itu dan hebatlah kerusakannya. Hebat kerusakannya. Bukan hebat baiknya, hebat kesungguhannya, hebat hancurnya. Ya. Kenapa? Mendengar, tapi enggak pernah mau melakukan.
Tuhan mau mendengar, melakukan, sehingga terus mengalami perubahan-perubahan. Semakin banyak mendengar firman, semakin rendah hati. Semakin rendah hati. Nah ini, semakin baik, semakin benar, semakin kudus. Kalau nggak pernah dengar firman Tuhan, ya jangan ditanya. Oh itu kok nggak baik ya, itu kok nggak benar, nggak pernah dengar firman. Nah, bagi setiap orang yang mendengar firman, sudah banyak mendengar firman, tapi nggak mau melakukan, nggak ada perubahan yang positif. Tidak ada perubahan yang bisa menyenangkan Tuhan. Ya bodoh. Mau kedudukan tinggi, mau rendah, mau apa saja, setiap orang kalau sudah mendengar perkataan firman Tuhan, apalagi pengajaran, tapi perubahannya, kalau yang nggak pengajaran, waduh rajinnya gerejanya, semangatnya luar biasa, cari jiwanya, wah hebat. Tapi juga nggak bisa jadi ukuran juga. Semangat cari jiwa karena digaji ya pantas semangat. Tapi semangatnya dulu. Jangan kita yang sudah dengar pengajaran, bukan semakin semangat. Semangatnya kalah sama yang enggak pengajaran. Ya. Nah, kalau saya dengar dalam Paskah Nasional, kita harus jadi anak Tuhan yang unggul, anak Tuhan yang SDM-nya tinggi, dan lain sebagainya. Ya. Boleh lah. Tapi Tuhan melihat melakukan apa enggak? Ya. Melakukan enggak? Apa yang diajarkan, apa yang didengar, dilakukan enggak? Kalau pengajaran itu sudah diterima, didengar, menyampaikan pengajaran, tapi sombong, Tuhan benci sekali. Ya mudah-mudahan semua yang sudah tinggal pengajaran, yang dididik dalam pengajaran, semakin rendah hati, semakin menjadi teladan yang baik dalam segala hal. Kalau sudah banyak terima pengajaran, tapi ternyata ya bukan semakin baik, bukan semakin benar, bukan semakin rendah hati, tapi gampang kesinggungan. Sedikit-sedikit kesinggung, sedikit-sedikit kesinggung. Lalu disimpan kesinggungnya. Bukan firman yang disimpan, kesinggungnya. Lalu marah disimpan. Lalu ada dendam disimpan. Yang disimpan bukan yang baik, bukan yang benar, sampah yang disimpan. Akhirnya merusak kehidupan rohaninya. Kalau firman Tuhan ya yang kita simpan, Roh Kudus ada di dalam kehidupan kita, membuat kita semakin benar, semakin baik, semakin bisa menjadi teladan yang baik. Tapi kalau sampah yang kita simpan, semakin buruk, semakin tidak menjadi kesaksian, bahkan menjadi batu sandungan. Nah ini ya, hari kita tahu bahwa kedatangan mempelai laki-laki itulah Kristus. Tidak lama lagi sudah diambang pintu. Itu sebabnya jangan jadi Kristen yang bodoh. Bodoh secara jasmani nggak jadi masalah. Sebab firman Allah katakan yang bodoh, yang dianggap bodoh oleh dunia dipilih oleh Tuhan. Yang dianggap berarti, yang tidak berarti oleh dunia dipilih oleh Tuhan. Haleluya. Saya bersyukur saya yang bodoh ini dipilih oleh Tuhan. Ya, untuk melayani, untuk menjadi hamba Tuhan, untuk menjadi kekasihnya Tuhan. Saya bersyukur. Sebenarnya enggak layak. Tapi Tuhan sudah pilih, mau apa? Kadang-kadang kalau menurut daging, menurut manusia saya, Tuhan, apa saya bisa melayani terus? Apa saya masih bisa bertahan dalam menghadapi ini dan itu?
Tapi sahabat saya, kalau Tuhan sudah memilih saya untuk menjadi hamba Tuhan, pasti Tuhan memberikan kekuatan, pasti Tuhan memberikan jalan keluarnya dalam menghadapi segala kesukaran, kesulitan. Nggak mungkin Tuhan nggak bertanggung jawab. Nggak mungkin Tuhan biarkan. Coba 1 Korintus kita baca pasal yang pertama. 1 Korintus pasal 1 ayat yang ke-24, coba mulai. Tetapi untuk mereka yang dipanggil, baik orang Yahudi maupun orang bukan Yahudi, Kristus adalah kekuatan Allah dan hikmat Allah. Sebab yang bodoh dari Allah, lebih besar hikmatnya daripada manusia, dan yang lemah dari Allah lebih kuat daripada manusia. Ingat saja saudara-saudara, bagaimana keadaan kamu ketika kamu dipanggil. Menurut ukuran manusia, tidak banyak orang yang bijak. Tidak banyak orang yang berpengaruh. Tidak banyak orang yang terpandang. Tetapi apa yang bodoh bagi dunia, dipilih Allah untuk memalukan orang-orang yang tidak berkhidmat. Dan apa yang lemah bagi dunia, dipilih Allah untuk memalukan apa yang kuat. Terus? Dan apa yang tidak terpandang dan yang hina bagi dunia, dipilih Allah. Bahkan apa yang tidak berarti pun dipilih Allah untuk meniadakan apa yang berarti. Supaya apa? Supaya jangan ada seorang manusia pun yang memegahkan diri di hadapan Allah. Jangan ada yang sombong di hadapan Allah. Dan seterusnya. Kalau kita bermegah, jangan kita bermegah karena punya ini, karena punya itu. Tapi kita bermegah karena kita ada di dalam Tuhan. Kalau kita memegahkan sesuatu, itu sudah merupakan berhala. Kita bermegah karena kita ada dalam Tuhan. Haleluya. Walaupun kita punya hal-hal yang luar biasa itu, jangan bermegah karena itu. Tapi tetap Allah. Kita bermegah karena kita ada di dalam Tuhan. Haleluya. Saudara, mari. Jadilah seperti 5 gadis yang bijak, yang selalu siap. Rohani kita tetap siap siaga. Keadaan siap secara rohani, kita ada perhatikan. Ada pelita, ada meja roti, ada misbah 2. Itu kita perhatikan, jangan sampai 3 itu ada yang hilang. Dan banyak anak Tuhan kehilangan dari 3 alat itu. Misbah dupanya mana? Hilang. Meja rotinya mana? Hilang. Bahkan pelitanya mana? Hilang semua. Kalau 3-3-nya hilang, bait Allah kosong. Dan kalau kosong, bahaya. Iblis yang pernah keluar, dia akan kembali. Dan kehidupan itu akan menjadi semakin buruk daripada yang semula. Oleh sebab itu, mari kita yang sudah banyak mendengar firman Tuhan dalam bentuk pengajaran, seharusnya kita lebih unggul dari yang enggak pengajaran. Bukan berarti kita sombong. Tunjukkan sikap semakin rendah hati. Tidak sikap menonjolkan diri, tapi menonjolkan pribadi Tuhan dalam kehidupan kita. Tidak tinggi, tidak sombong, tapi rendah hati. Itu nanti yang akan diangkat, yang akan dipermuliakan oleh Tuhan. Pelita ini tempatnya di ruangan suci. Haleluya. Bukan di halaman. Di halaman nggak ada pelita. Adanya misbah bakaran sama kolam baptisan. Adanya di sana berita pertobatan dan baptisan air.
Tapi pelita itu ada di ruangan suci. Anak Tuhan yang mengalami penyucian, yang dikerjakan oleh firman Allah dan Roh Kudus, dia akan ada posisinya ada di ruangan suci. Dan kalau ada di ruangan suci, dia melakukan 3 alat yang ada di dalamnya. Jadi anak Tuhan yang tekun setia, ya, baik dalam ibadah raya, ibadah PA, ibadah doa, dia sangat memperhatikan itu. Itu yang bijak. Tapi kalau bodoh, gak ada perhatian terhadap 3 alat yang ada di ruangan suci. Karena bodoh, dia tidak memperhatikan pelitanya. Bagian dalamnya dia gak perhatikan, hanya luarnya. Dalamnya kosong. Casingnya sama, dalamnya beda. Hanya Tuhan yang bisa melihat bagian dalamnya. Ada isinya atau kosong. Gandum yang berisi dia semakin tunduk. Yang nggak ada isinya dia berdiri. Nah itu sebabnya mari kalau kita betul-betul menerima firman Tuhan dalam bentuk pengajaran, banyak firman yang kita terima semakin membuat kita mau merendah, tunduk, taat kepada firman, ya, dan hanya Tuhan yang patut ditinggikan. Haleluya ya. Nah, oleh sebab itu mari jangan mengulangi kebodohan yang sama. Ya, kita harus menjadi anak Tuhan yang bijak. Mendengar, melakukan, berubah. Mendengar, melakukan, berubah. Semakin positif, semakin baik, semakin benar, semakin bijak, dan tidak jadi anak Tuhan yang pasif, tapi yang aktif. Kalau tidur ya nggak melakukan apa-apa. Banyak anak Tuhan yang tidur rohaninya, tidak mengerjakan apa-apa untuk Tuhan. Nah ini tidur. Tapi firman Tuhan bilang, bangunlah kamu. Coba Efesus pasal 5. Efesus ayat 14 sampai 17. Itulah sebabnya dikatakan, ya, bangunlah hai kamu yang tidur. Bangunlah hai kamu yang tidur. Dan bangkitlah dari antara orang mati. Bangkit dari antara orang mati. Dan Kristus akan bercahaya atas kamu. Kristus akan bercahaya atas kamu. Karena itu, perhatikanlah dengan seksama, ya, bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang yang bebal, tetapi seperti orang arif. Ya. Dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari ini adalah jahat. Sebab itu, janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Iya. Jangan bodoh, tapi kita harus mengerti apa yang menjadi kehendak Tuhan. Apa kehendak Tuhan? Berjaga-jaga, bersiap-siap. Bahwa waktu kedatangannya sudah tidak lama lagi, entah kapan. Tapi yang penting kita dalam kondisi rohani yang siap. Ya, sebab tidak ada yang tahu kapan Tuhan datang, nggak ada yang tahu. Sendiri nggak tahu. Bapak Ibu tahu. Yang penting kita siap. Jangan tidur rohani, jangan mati rohaninya. Kalau mati sudah nggak bisa apa-apa sudah. Makan juga nggak bisa. Maksudnya secara rohani, ya, mati. Jasmaninya hidup, tapi rohaninya mati. Haleluya. Biarlah firman Tuhan ini kita mau dibangunkan kembali, diberi semangat kembali, ya. Tidak goyah, tidak mundur, tapi mau maju terus. Jadilah tidak sia-sia dalam persekutuan kita kepada Tuhan, dalam melakukan pekerjaan Tuhan. Saya percaya itu enggak sia-sia. Walaupun secara manusia, kok maju-maju kok nggak tahu, biar aja. Yang penting mau tekun setia beribadah dalam melayani Tuhan, sebab upah Tuhan yang sediakan. Tuhan kiranya memberkati, biar kita
memiliki kondisi rohani yang siap untuk menantikan sebagai mempelai laki-laki surga, dan kita sebagai mempelai perempuannya yang memiliki sikap tunduk taat tanpa syarat kepada Tuhan, pada firman. Tuhan memberkati.